وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas sebuah penyakit yang menimpa banyak orang, bukan hanya menimpa orang-orang awam, bahkan juga menimpa orang-orang yang agamis, yang rajin beribadah. Penyakit tersebut adalah penyakit yang berkaitan dengan lisan, yaitu ghibah. Ghibah yang dalam bahasa kita diartikan dengan menggunjing atau ngerumpi, atau bahasa kerennya ngerasani ya. Yang ini sebenarnya merupakan perkara yang berbahaya karena dia merupakan dosa besar, sebagaimana akan kita singgung sebentar lagi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat lisan. Lisan berbicara itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata dan lisan dan dua bibirnya yang tentunya dia gunakan untuk berbicara. Oleh karenanya lisan ini merupakan suatu perkara yang memiliki yang bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk keburukan. Kita tahu betapa banyak amalan-amalan soleh yang dikerjakan dengan lisan, seperti berzikir ya. Bahkan akhlak yang baik juga dibangun di atas ya, bisa digunakan dengan lisan. Al-kalimatut thayyibah shadaqah, ucapan yang baik merupakan sedekah. Kemudian al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar juga banyak dikerjakan dengan lisan. Bahkan berdakwah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah agung yang dikerjakan dengan lisan, yang dengan ibadah-ibadah tersebut seorang mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, jika lisan seorang tidak dia jaga, maka dia mudah juga terjerumus dalam dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga memudahkan dia untuk masuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, kita tahu banyak model-model dosa yang digunakan dengan yang menggunakan lisan, seperti ghibah, namimah, al-kadhib ya, namimah mengadu domba, kemudian juga dusta, kemudian al-qadhaf menuduh yang tidak-tidak ya, membuat fitnah, semuanya digunakan, semuanya maksiat tersebut menggunakan lisan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Ya, kebanyakan dosanya anak Adam adalah pada lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan, al-famu wal-farj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka jahanam ya adalah dua rongga atau dua lubang, yaitu kemaluan dan mulut. Demikian juga kita semua sudah tahu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza," ya. Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk memegang lisannya, untuk menahan lisannya. "Fa hal yakubun nasa fin nari 'ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah kebanyakan manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah-wajah mereka kecuali akibat dari lisan-lisan mereka. Yang jadi masalah, ikhwani fillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian, bahwasanya lisan ini sebagaimana perkataan orang adalah lidah tidak bertulang, yaitu memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Aktivitas lisan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada aktivitas al-jawarih, daripada tangan, kaki. Kalau seorang ingin
menzalimi orang lain dengan tangan dan kakinya, maka terbatas. Dia hanya bisa menzalimi orang yang di hadapannya. Dia hanya bisa memukul orang di hadapannya. Dia hanya bisa menendang orang di hadapannya. Akan tapi lisan ini bisa menyakiti banyak orang. Bahkan yang sudah meninggal dunia pun bisa dia sakiti. Bisa dia gibahi, bisa dia rendahkan. Ya, para ulama yang dahulu telah meninggal dunia pun bisa dia gibahi, bisa dia rendahkan. Orang yang jauh dari dia pun bisa dia hinakan. Oleh karenanya cakupan lisan ini sangat luas dan sangat cepat. Dalam waktu 1 menit dia bisa ngomongin berapa umpatan dalam waktu 1 menit. Dia bisa menjatuhkan derajat dan harkat martabat, ya, bukan satu orang, kadang banyak orang dalam waktu 1 menit. Oleh karenanya lisan ini kalau tidak dijaga sangat berbahaya. Dan sekarang yang mewakili lisan adalah tulisan, sama hukumnya antara tulisan dengan lisan. Seorang sekarang ingin mencela seorang atau menggibahi seorang, dia hanya menulis, ya, di Facebook atau di internet, di website. Dia hanya menulis dalam waktu 1 menit, langsung tersebar di seantero jagat raya. Dan orang baca di mana-mana, kemudian dibaca oleh manusia. Dan ini sangat berbahaya, dosa akan bertumpuk-tumpuk yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Seperti saya katakan tadi bahwasanya di antara dosa-dosa yang berbahaya yang dilakukan oleh lisan adalah ghibah. Dan ghibah ini, ikhwani fillah, memang sangat mengasyikkan. Sebagaimana maksiat itu asyik, lezat, demikian juga ghibah. Ghibah adalah kemaksiatan yang sangat melezatkan. Oleh karenanya orang kalau sudah mulai ghibah, dia betah terkadang berjam-jam menggibah orang lain. Bahkan dari ibadah Isya sampai subuh bisa jadi bergibah ria, dan asyik saja dia bergibah ria, berpindah dari satu dia bicarakan yang si A, kemudian berpindah kepada si B dan si C dan seterusnya, tidak terasa waktu terus berlalu. Oleh karenanya acara-acara televisi yang paling digemari adalah acara ghibah, ya. Kalau sudah bicara ghibah, apalagi yang digibahi adalah selebriti, maka sangat menarik dan sangat lezat. Oleh karenanya banyak yang menonton. Saya dengar ada nama-namanya seperti apa? Silet, apalagi kaset apa? Nama-namanya lucu-lucu itu. Apa namanya? Gosip, ya. Terus apa lagi? Kisis, apalagi keset, macam-macam, paset, macam-macam. Acara-acara televisi yang sangat laris. Kenapa? Karena memang acaranya sangat lezat, yaitu masalah ghibah. Jangankan yang sedang berghibah, yang nonton saja begitu asyik. Demikian ghibah. Ghibah, kalau kita sudah dengar ghibah, itu lezat. Kita betah duduk berjam-jam hanya mendengarkan orang sedang berghibah, ngerumpi, ngerasani dan macam-macam, lezat. Saya katakan sebagaimana zina ada kelezatannya, maksiat ada kelezatannya, ghibah pun demikian. Yang jadi permasalahan lagi, ghibah ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tukang maksiat, bukan hanya pemabuk yang tukang ghibah, atau, ya, pelaku maksiat yang tukang ghibah. Bahkan orang-orang yang juga rajin sholat 5 waktu juga sebagian mereka hobi ghibah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, beliau mengherankan tentang orang yang dengan begitu mudahnya meninggalkan minum khamar, begitu mudahnya untuk, ya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan berzina, meninggalkan membunuh orang lain. Bahkan dengan begitu mudahnya dia bisa melaksanakan sholat malam, begitu mudahnya dia bisa melaksanakan puasa sunnah. Akan tapi dia tidak bisa menahan lisannya untuk tidak berghibah ria. Tidak kuasa untuk menahan lisannya. Syahwatnya mendorong dia untuk meraih kelezatan dari membicarakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini kenyataan yang sangat pahit. Oleh karena disebut dalam satu hadis tatkala disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fulanah, ya, tusalli taqumul lail wa tasumun nahar, tentang seorang wanita yang senantiasa salat malam, kemudian senantiasa berpuasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, akan tapi pada lisannya, ya, nyelekit, suka mengganggu apa? Tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita ini, la khaira fiha hiya finnar. Wanita ini, ya, tidak ada kebaikannya dan dia termasuk penduduk neraka jahanam. Ya. Kenapa? Karena ibadahnya, salat malamnya, puasa sunnahnya, sedekahnya tidak bisa menahan dia untuk menjaga lisannya. Bahkan dia membiarkan lisannya, ya, berucap sesuai dengan syahwat dia, menyakiti hati orang lain, menggibah orang lain, menjatuhkan harkat martabat orang lain. Padahal ghibah merupakan dosa besar.
Ghibah merupakan dosa besar dan hampir seluruh ulama menyatakan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar kecuali segelintir kecil yang mengatakan ghibah merupakan dosa kecil. Akan tapi dalil-dalil yang banyak menunjukkan ghibah merupakan dosa besar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah sebagian kalian menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai dari daging saudaranya? Fakarihtumuh, tentunya kalian akan benci. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah dengan memakan daging saudara kita. Kalau kita disuruh makan daging sapi hukumnya halal. Akan tapi kemudian kita makan daging tersebut dalam keadaan bangkai yang sudah bau busuk, dia tidak akan mau. Itu daging sapi. Bagaimana dengan daging manusia? Jangankan daging manusia yang belum berbau, apalagi daging manusia yang sudah jadi bangkai, yang sudah berbau tentunya. Apalagi manusia tersebut saudara kita. Apalagi manusia tersebut teman pengajian kita, terkadang kita gibahi. Apalagi manusia tersebut terkadang ustaz kita sendiri yang kita gibahi. Tentunya ini perkara yang sangat buruk yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Amr bin al-As tatkala melewati ada begol yang sudah mati, ya, marra ala baglin mayyit, maka Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, la an ta'kula ahadukum, ya, seorang dari kalian memakan min lahmi hadza hatta yamla'a batnahu, dia makan dari bangkai begol yang sudah bau ini sampai memenuhi perutnya, khairun lahu min an ya'kula min lahmi akhihi, lebih baik daripada dia makan dari bangkai saudaranya sendiri, daripada dia bergibah. Ya. Karenanya gibah merupakan dosa besar karena tidak boleh seorang memakan daging manusia. Ya. Oleh karena sebagian ulama mengherankan bagaimana dikatakan bahwasanya gibah merupakan dosa kecil sementara makan daging manusia adalah dosa besar. Tatkala Allah menyamakan dua perkara menunjukkan bahwasanya ghibah tersebut merupakan dosa besar. Dalil yang lain menunjukkan ghibah merupakan dosa besar yaitu kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi, marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna ala wujuhihim wa ala sudurihim." Tatkala saya Isra Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya melewati sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencakar wajah-wajah mereka dengan kuku tersebut dan juga mencakar dada-dada mereka. Faqultu li Jibril, maka aku katakan kepada Jibril, "Man haula? Siapa mereka wahai Jibril yang mencakar-cakar, mencabik-cabik wajah-wajah dan dada-dada mereka?" Kata Jibril alaihissalam, "Haula alladziina ya'kuluna luhuma ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang bergibah, yang makan daging saudara mereka. Dalam riwayat yang lain, "Haula alladziina yaqauna fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan harkat martabat saudara-saudara mereka. Ya, ini berarti dosa yang diancam dengan, ya, azab tertentu, yang ini menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Di antara hal yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min al-baul." Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab dalam azab kubur, dan kedua penghuni kuburan ini diazab bukan karena perkara yang besar, akan tapi perkara yang mereka sepelekan, akan tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia digibahi, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka namimah, mengadu domba di antara manusia, di antara kaum muslimin. Yang kedua, la yastatiru minal baul. Yang kedua, tatkala buang air tidak bersih istinjanya, ceboknya tidak bersih sehingga masih ada sisa-sisa dari air kencing yang kembali ke pakaiannya atau ke tubuhnya. Sebagian ulama masukkan hadis ini dalam bab ghibah, ya. Dan diterangkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, ada dua sebab yang memasukkan
para ulama masukkan hadis ini dalam masalah ghibah. Padahal yang disebutkan dalam lafal hadis tersebut, fakana yamshi bin namimah. Orang yang diadab sekarang ini diadab dalam adab kubur. Kenapa? Karena dia suka namimah, mengadu domba. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena seorang yang melakukan namimah, dia pasti melakukan ghibah. Dia datang kepada ingin mengadu domba antara si A dan si B. Maka dia datang ke si A, dia mengatakan tentang kejelekan-kejelekan si B. Dia pasti ghibah dulu sebelum namimah. Ini si B giniin kamu, gini ini adu domba. Kemudian datang ke si B, kemudian dia menceritakan kejelekan-kejelekan si A. Oleh karenanya namimah adalah ghibah wa ziyadah, ghibah plus ya. Jadi ghibah plus ngadu domba. Karena orang namimah pasti melakukan ghibah. Ini secara umum seperti itu. Dia akan menceritakan kejelekan saudaranya dan disampaikan kepada yang lain agar si A ini membenci si B dan sebaliknya si B membenci si A. Ini sebab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sebab yang kedua, kenapa di sini dibawakan dalam ghibah? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya lebih spesifik penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang sedang diazab oleh Allah ini dalam azab kubur diazab karena ghibah dengan lafal karena ghibah. Karena ghibah. Oleh karenanya hal ini semakin menguatkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena dia merupakan sebab azab kubur. Perkara keempat yang menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar yaitu para ulama menyebutkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan ghibah maka sepakat ulama bahwasanya dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Pahala puasanya gugur. Padahal kita tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam dan pahala berpuasa di bulan Ramadan memiliki pahala yang besar, tidak mungkin digugurkan oleh dosa kecil. Seorang yang berpuasa kemudian bermaksiat dengan dosa kecil, dia masih mendapatkan pahala, hanya saja pahalanya minus, saja pahalanya berkurang. Ya. Tidak menjadi nol, tetapi pahala menjadi berkurang. Seorang yang berpuasa kemudian lirik sana, lirik sini, jalan ke mall, lihat cewek, ini dosa kecil ya. Melihat cewek yang buka auratnya dosa kecil. Bukan berarti saya bilang dosa kecil berarti menganjurkan untuk perbanyak dosa kecil, enggak ya. Tetapi dosa yang dilakukan oleh seorang sedang berpuasa kemudian melirik wanita, aurat wanita yang tidak halal bagi dia, maka dia pahala puasanya masih ada. Hanya saja berkurang. Berbeda dengan ghibah. Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan ghibah, maka ya para ulama mengatakan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dia puasanya sah akan tapi tidak mendapatkan pahala apa. Bahkan sebagian ulama seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan ghibah, maka puasanya batal, dia harus mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama yang didukung oleh Ibnu Hazm rahimahullah, akan tapi yang lebih kuat bahwasanya puasanya sah, hanya saja pahalanya gugur ya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian, para hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar dan ini disepakati oleh seluruh ulama dari berbagai macam mazhab kecuali segelintir kecil yang menyatakan bahwasanya ghibah termasuk dosa kecil. Apa itu ghibah? Ghibah ya, secara syar'i sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kami tidak tahu, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ya. Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu jika dia mengetahuinya. Ya. Jadi engkau menyebutkan kejelekan saudaramu dalam keadaan dia tidak hadir. Ya. Dalam keadaan dia tidak hadir, dan kalau sampai kepada dia berita tersebut, maka dia tidak suka. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul?" Kalau seandainya apa yang saya ucapkan itu benar ya Rasulullah tentang kejelekan saudara saya. Kata Nabi SAW, "In kana fi akhika ma taqul faqad iktabtahu." Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu ternyata benar, maka kau telah menggibahnya. Kalau tidak, faqad bahattahu. Kalau ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya, kejelekan yang kau sebutkan tidak benar, maka kau telah berdusta terhadapnya. Justru kalau benar, itulah yang disebut dengan ghibah. Karena sebagian orang tatkala melakukan ghibah kita tegur,
kamu jangan ghibah. Kata saya, ini beneran ini, saya tidak bohong. Apa yang saya sampaikan itu benar. Justru itulah ghibah. Justru itulah dosa besar. Justru itulah dosa besar. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya harusnya membela saudaranya. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar. Barang siapa yang membela harkat martabat saudaranya, maka Allah akan mencegah wajahnya dari neraka jahanam. Ini harusnya konsekuensi dari seorang muslim. Kalau ada saudaranya digibah, maka dia bela. Ingatkan kepada yang menggibah tadi, akhi, ini sama muslim, dia memiliki kebaikan, kesalahan manusia biasa bersalah. Jangan kau umbar kesalahannya. Harusnya dia membela, bukan dia malah senyum-senyum, malah tertawa-tertawa, malah berlezat-lezat mendengarkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Masih ada yang lain enggak kesalahannya? Malah bertanya ya. Ini enggak benar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Dan para ulama menyebutkan, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan dzikruka akhaka bima yakrah, kita tahu bahwasanya bima ma di situ adalah ma al-mausulah, dan ma al-mausulah termasuk dari lafal-lafal yang memberikan faedah umum. Oleh karenanya segala perkara yang dibenci oleh saudara kita, jika kita sebutkan maka itu termasuk ghibah. Perkara apa saja, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Baik kita berbicara tentang cacatnya saudara kita, kita mengatakan si pincang itu, ya, atau si yang bucek matanya, yang jabrik rambutnya, ini semua ghibah. Ya. Menceritakan tentang cacat atau keburukan tubuh orang tersebut, si gembrot misalnya, atau si kurus, ya, misalnya, yang jenggotnya nggak tumbuh-tumbuh misalnya, atau yang perutnya besar, ini semua ya. Ini ghibah ini, dia tidak suka. Apa dia suka kalau dibilang perutnya gede? Dia nggak suka. Ya. Apalagi istrinya dengar, lebih nggak suka lagi. Dia aja tidak suka, tidak suka disebut demikian. Ini termasuk ghibah. Ya, kalau dia dengar, dia tidak akan suka. Atau berbicara tentang misalnya kekurangan yang berkaitan dengan kecerdasannya, kita bilang misalnya si telmi, ya, si telat mikir misalnya, ya. Itu fulan itu ya lugu banget, lu goblok banget, apa namanya? Atau disebut masalahnya nggak nyambung itu, diajarin berapa kali nggak nyambung. Masalahnya dia ngomong sama banyak orang, yang ngomong sama saudaranya tidak sedang ada di situ. Saya sudah ajar berulang-ulang nggak nyambung. Itu subhanallah, pakai subhanallah, kasihan dia, kasihan dia orang menggibah dia ini. Ini tidak dibenarkan. Demikian juga yang berkaitan dengan agamanya, bahkan dengan agama. Tidak boleh seorang menggibah saudaranya dengan yang berkaitan dengan agama orang tersebut. Misalnya kemana orang itu yang tidak pernah sholat jamaah itu loh, ini ghibah. Yang tidak pernah sholat berjamaah itu loh, ini ghibah. Yang matanya selalu melirik kalau lagi di mall, ini juga ghibah. Matanya jelalatan itu loh, ini juga ghibah. Karena berkaitan dengan agama dia. Ya. Yang hanya berani poligami tapi tidak adil terhadap istri-istrinya, ini juga ghibah. Ini juga ghibah. Berkaitan dengan agama dia, menjatuhkan harkat dan martabat dia. Oleh karena ikhwani fillah Allah yakum, segala perkara yang kalau saudara kita tidak suka mendengarnya, karena lafalnya umum, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudara engkau yang dia tidak suka mendengarnya, dia benci untuk mendengarnya. Seluruh perkara tersebut merupakan ghibah. Terkadang ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, para hadirin dan para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang tatkala direndahkan harkat martabatnya karena digibahi oleh seorang, maka dia akan sangat sakit hatinya. Lebih baik dia ditempelin oleh saudaranya, lebih baik dia dipukul badannya daripada dia dijatuhkan harkat martabatnya. Terlebih-lebih lagi kalau dia digibahi kemudian disebarkan di sarana-sarana elektronik, misalnya di Facebook, di internet dan macam-macamnya. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Oleh karena seorang penyair mengatakan, jarahatu as-sinani lahal ti'amu wa la yal'amu ma jaraha al-lisanu. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang disebabkan sayatan lisan ini sulit untuk disembuhkan. Orang kalau sudah terlanjur saling menjatuhkan, sulit, meskipun didamaikan sulit, akan teringat terus.
Kalau dia sampai dengar ada saudaranya mengatakan si fulan itu goblok, subhanallah, dia ingat terus. Itu orang pernah bilang saya goblok itu. Dia akan ingat, tidak akan dia lupakan. Oleh karena hati-hati kalau ngomong. Lebih baik dia dipukul, lebih baik hartanya diambil. Itu ringan daripada harkat dan martabatnya dijatuhkan di hadapan umum dengan dikatakan goblok, tidak becus, ya, tell me, lugu dan macam-macamnya. Ini menyakitkan hati dia. Ya. Ini yang disebut dengan ghibah, ya, yang sering kita terjerumus dalam perkara-perkara ini. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan tentang ghibah yang pernah dia lakukan. Dia menyesali perbuatan tersebut. Dia mengatakan, Aisyah tatkala itu cemburu kepada Sofiyah, maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Innaha qasira, wahai Rasulullah, Sofiyah itu pendek." Maka Rasulullah SAW pun marah tatkala itu. Rasulullah SAW pun marah karena ini berkaitan dengan harkat martabat orang lain. Ya. Kalau tidak berkaitan dengan agama, kesalahan, misalnya piring pecah dan macamnya, Rasulullah sabar, tidak jadi masalah. Berkaitan dengan dunia, piring pecah atau apa yang pecah atau ada yang dihancurin, rumah dibakar, nggak jadi masalah. Jadi masalah kalau berkaitan dengan agama, apalagi agama orang lain. Aisyah radhiyallahu taala pernah keceplosan, namanya masih kecil dan masih sangat muda belia, dan dia yang menceritakan sendiri tentang kesalahan dia sebagai pelajaran buat kita. Maka Aisyah mengatakan, saya pernah mengatakan kepada Nabi SAW, innaha qasirah, Sofiyah itu pendek. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang sangat buruk. Kalau dicampurkan dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Kita tahu bahwasanya air laut kalau dimasukin, ya, daging, bangkai anjing, bangkai babi, 100 babi pun tidak akan bisa merubah air laut. Daging 1000 bangkai babi pun kalau kita taruh di laut mungkin masih tidak merubah, tidak mengeluarkan bau dari air laut. Akan tapi kalimat ghibah ini Rasulullah SAW ingin menanamkan dalam hati Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ghibah ini sangat berbahaya. Terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, laqad qulti kalimatan, sungguh ahai Aisyah, engkau telah mengucapkan satu kalimat, law muzijat bima'il bahr, kalau dicampurkan dengan air laut, lamazajatu, akan merubah air laut tersebut. Ini menunjukkan akan bahayanya ghibah, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Dari definisi ini, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Para ulama menyebutkan bagaimana kalau saudara kita memang, ya, memang senang untuk digelar-gelari atau disebutkan dengan nama-nama yang buruk. Misalnya ada seorang yang pesek, dia dikenal, saya senang disebut dengan si fulana pesek atau si pesek. Ini ghibah enggak? Kita bilang, si pesek itu. Dia saja senang, dia tidak marah dengan sebutan tersebut. Sebenarnya Allah mengatakan ini bukan ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri bahagia disebut pesek, dia senang, tentram hatinya. Akan tapi sebenarnya Allah mengatakan ini tetap tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memberi gelar-gelar yang buruk. Dari sini juga para ulama menyebutkan bahwasanya ghibah terhadap orang kafir tidak sama dengan ghibah seorang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzikruka akhaka, engkau menyebutkan tentang saudaramu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu. Artinya sama muslim. Kalau menggibah orang kafir, ya, kalau memang itu menimbulkan kemudaratan, maka itu juga kesalahan akan tapi tidak dikatakan dosa besar sebagaimana seorang tatkala menggibah sama muslim. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan tentang sebab-sebab yang membuat orang itu bergibah riya. Di antaranya seorang itu bergibah riya dalam rangka untuk, ya, menyenangkan hati saudaranya yang sedang ngobrol sama dia. Jadi ada teman ngobrolnya, kemudian menceritakan tentang kejelekan orang lain. Dia tidak enak kalau kemudian diam saja, tidak nyambung. Maka dia mengatakan, oh iya benar, memang begitu orangnya. Akhirnya dia nyambung-nyambungkan demi untuk mendapatkan keridhaan saudaranya supaya enak dalam ngobrol. Ya, karena memang ghibah itu, ngerumpi itu bumbu ngobrol yang buat ngobrol itu menjadi enak. Tatkala temannya mulai kasih bumbu ngobrol, dia setuju, bahkan dia menambah-nambahi. Jadi dia bergibah, ya, dia ikut bergibah karena ingin menyenangkan agar ngobrolannya nyambung dan enak ngobrol terus dan bisa berlanjut. Tapi kalau saudaranya mulai gibah dan dia diam, akhirnya tidak nyambung. Akhirnya berhentilah obrolan tersebut. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin obrolan terus berlanjut.
Yang seharusnya dia membela saudaranya, malah dia ikut menggibah saudaranya. Para ulama menyebutkan juga di antara sebab gibah adalah karena seorang itu merasa dirinya sempurna. Ya. Terkadang seorang ingin riya, tapi riyanya tidak ketahuan. Dia mengatakan, kasihan si fulan. Si fulan itu kalau sholat tidak pernah sholat sunnah. Dalam hati tidak seperti saya, selalu sholat sunnah. Jadi dia riya tapi tidak. Kalau dia bilang, saya ini selalu sholat sunnah, ketahuan riya. Oh, kamu jangan sama. Makanya dia cara riyanya dengan tersembunyi, dengan cara yang halus. Ya. Si fulan itu ya tidak adil dalam pembagian terhadap dua istrinya. Dalam hati beda dengan saya. Saya adil. Dia tidak mungkin kalau dia sama-sama tidak adil, dia malu untuk mencela saudaranya. Dia malu. Makanya ghibah itu muncul dari seorang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya telah melaksanakan kebaikan dan tidak punya kesalahan, sehingga tatkala melihat saudaranya terjerumus dari kesalahan, dia bisa mencela saudaranya. Ya. Selain menunjukkan dia riya, dia juga menunjukkan dirinya bahwasanya dia merasa dirinya merasa dirinya hebat, tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Sebab yang ketiga yang disebut oleh para ulama adalah karena hasad, dan ini sering terjadi. Ya. Hasad, dengki kepada orang lain, kepada saudaranya, yang mengantarkan dia menerjemahkan hasad tersebut dengan menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya dengan melakukan ghibah. Ya. Para ikhwan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa yang bisa Anda sampaikan tentang masalah ghibah yang perlu kita ingat bahwasanya ya, seorang tatkala ingin berghibah maka hendaknya dia ingat bahwasanya lisannya, setiap perkataannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang yang berghibah ya, secara tidak langsung dia mentransfer kebaikannya kepada orang lain, mentransfer kebaikannya kepada orang lain. Antum, apakah rela antum mentransfer kebaikan antum kepada orang lain? Oleh karena diriwayatkan dari Hasan al-Basri, tatkala ada seorang datang menemui Hasan al-Basri, mengatakan, balagani, ya, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau telah menggibah saya. Maka kata Hasan al-Basri, ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati. Kedudukanmu itu rendah. Ya, saya tidak, kedudukanmu itu bukan kedudukan yang tinggi di mata saya, sampai saya rela membiarkan engkau mengatur-ngatur kebaikanku. Artinya Hasan al-Basri mengatakan, kalau saya gibah kamu rugi. Ya. Rugi gibah kamu, berarti apa? Saya telah mentransfer kebaikan saya kepada engkau. Oleh karena Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, lau kuntu muktaban ahadan laktabtu walidayya li'annahuma ahaqqun nasi bihasanati. Kalau saya mau ghibah, maka saya yang ghibah adalah kedua orang tuaku, karena kedua orang tuaku lah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku. Oleh karena ikhwani fil azani Allah wa yakum, kalau sampai antum menggibah, berarti antum telah mentransfer kebaikan antum kepada orang lain. Ini perkara yang sangat merugikan. Antum di akhirat kelak butuh dengan kebaikan. Wallahi ikhwan, kita sangat butuh dengan kebaikan di akhirat kelak. Bayangkan tatkala kebaikan-kebaikan diletakkan di timbangan kebaikan, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan kita diletakkan pada timbangan yang lainnya. Kita sangat butuh agar untuk memperberat kebaikan-kebaikan kita. Kalau seandainya beda tipis saja, ternyata timbangan keburukan kita lebih berat, ya, maka ini bermasalah, mengakibatkan kita terancam dengan neraka jahanam. Seorang akan sangat menyesal di akhirat kelak. Kenapa saya dulu ya tidak melakukan demikian? Kenapa saya dulu kurang sujudnya? Ya? Saya harus memperbanyak sujud. Kalau dia perbanyak sujud, maka kebaikannya semakin berat. Kenapa dulu saya tidak senyum sama si fulan? Bukankah senyum juga pahala? Kenapa dulu saya ketemu diam-diam saja? Kalau saya senyum, tentunya pahala akan bertambah. Sementara kita bukan menyesal dengan kebaikan kita yang kurang, malah kita transfer kebaikan kita kepada orang lain. Ini karena tatkala ada seorang salaf dikabarkan bahwasanya ada orang menggibah dia, maka dia segera buat makanan enak, dia berikan kepada orang tersebut. Syukron ya, kamu telah mentransfer kebaikanmu kepada saya. Syukron, jazakallahu khairan. Makanya kalau antum digibahi, antum ya santai saja, jangan ngamuk-ngamuk ya. Ada orang yang transfer ya. Hari ini banyak yang transfer, rekening masih terus terbuka ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi
falyatahallal minhu al-yawm qabla alla yakuna dirham wala dinar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardihi aw syai'," barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya yang berkaitan dengan harkat martabat atau yang lainnya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang sebelum nanti datang hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar dan juga tidak dirham. Karena pada hari kiamat kelak kalau kita punya utang, kita bayarnya bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan dolar, bukan dengan rupiah, tapi kita bayar dengan amalan soleh kita. Kita ingat hadis tentang seorang yang bangkrut pada hari kiamat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-muflis, yaitu man ya'ti yaumal qiyamah, ya, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala bi salatin wa zakatin wa siyamin, datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala siyam, pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata di hari kiamat dia telah mencela si fulan, ya. Wa daraba hadza, telah mukul si fulan, wa safaka dama hadza, telah menumpahkan darah si fulan, wa qadhafa hadza, telah menuduh yang tidak-tidak terhadap si fulan. Maka apa yang terjadi? Pahalanya diambil dan ditransfer, diberikan kepada orang-orang tersebut. Kalau kita sehari menggibah 10 orang, lumayan kita transfer tiap hari. Kalau sehari kita menggibah ternyata 100 orang, bayangkan di akhirat kelak. Kalau ternyata pahala kita yang sudah kita transfer belum cukup untuk membayar utang kita, maka dosa-dosa mereka akan dipukulkan kepada kita, wal iyadzu billah. Karenanya ikhwan, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala perkaranya masih ringan. Antum bermaksiat tatkala antum bersendirian, tidak ada yang melihat antum bermaksiat, kemudian antum bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, antum tangiskan air mata antum, maka niscaya Allah akan mengampuni. Allah Maha menerima taubat. Akan tetapi jadi masalah tatkala maksiat tersebut berkaitan dengan orang lain. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang orang yang ghibah. Tentang orang yang ghibah. Seorang kalau menggibah orang lain, bagaimana cara bertobatnya? Sebagian ulama mempersyaratkan dia harus datang menemui orang tersebut dan ngelapor. Ya akhi, saya telah menggibah kamu pada tanggal sekian, jam sekian di Masjid Al-Berkah. Saya bilang kamu gini. Oh, Masya Allah. Ada yang lain nggak? Ada. Gibahnya pas pengajian terus. Di masjid yang lain juga saya pernah menggibah kamu. Saya bilang gini. Ada yang lain nggak? Ada ya ini. Ngapa terus? Tolong dihalalkan, berat bagi dia. Sebagian ulama mempersyaratkan demikian. Kenapa? Mereka mengkiaskan dengan seorang yang mencuri barang orang lain. Sekarang ada orang yang mencuri misalnya mobil orang. Dosa enggak? Dosa. Kemudian sudahlah saya bertobat ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tapi mobilnya enggak dikembalikan. Ini enggak bisa. Mobilnya harus dikembalikan, baru tobatnya sempurna. Tapi kalau dia astagfirullah, tubu ilaik, salat taubat, salat ini macam-macam, mobilnya tak aja dia pakai, ya ini masalah. Tidak diterima taubatnya karena berkaitan dengan hak orang lain. Karenanya sebagian ulama mengatakan demikian juga ghibah. Tatkala kamu menggibah saudaramu berkaitan dengan harkat martabat saudaramu, harus kamu lapor kepada dia, minta keridhaan dia. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu melapor, ya. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga didukung oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kias ghibah dengan mencuri adalah kias yang berbeda karena mencuri berkaitan dengan barang. Barang itu harus dikembalikan. Ghibah tidak berkaitan dengan barang, tapi berkaitan dengan harkat martabat saudara kita. Oleh karenanya bagaimana cara bertobat? Caranya dengan banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk si fulan yang kita gibahi. Kemudian juga dengan menceritakan kebaikan-kebaikan si fulan tersebut di tempat kita menggibahnya. Kalau kita menggibah di mana? Di pasar, di rukonya, di sebuah ruko, maka kita pun sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut dan kita perbanyak agar bisa menepis keburukan yang telah merubah image orang tersebut yang telah kita sebarkan. Dengan cara begitu dan kita beristighfar, semoga Allah memaafkan. Sebagian ulama menempuh jalan tengah. Kalau memang memungkinkan untuk dilaporkan, maka hendaknya dilapor. Ini lebih abro, lebih selamat. Atau Syekh Utsaimin mengatakan, kalau Anda menggibah seorang lain, kemudian Anda mendatangi orang tersebut, Anda mengatakan, ya akhi, saya telah menggibah antum. Saya telah menggibah antum. Kemarin segini di hadapan banyak orang. Mohon antum ikhlaskan. Kata dia, enak saja minta ikhlas. Bayar dong 10 juta. Kata Syekh Utsaimin, kalau dia minta uang, kasih 10 juta. Tapi kalau saya bilang tawar dulu deh, 3 juta deh. Kalau dia ridho, selesai perkara.
Yang penting dia ridho. Kamu ridho 3 juta? Naiklah 4 juta lah, ya sudah enggak apa. Meskipun dia minta 10 juta, itu perkaranya ringan. 10 juta bisa antum cari. Antum jungkir balik di dunia bisa dapat 10 juta. Tapi di akhirat kelak ya antum transfer nanti pahala antum yang sangat antum butuhkan. Oleh karena saya pernah ketemu dengan seorang syekh, ya. Seorang orang alim lah. Dia ketemu di Madinah, dia cerita. Pernah ada seorang yang sering menggibah saya. Saya berdakwah, dia gibah saya. Saya tidak tahu kalau dia menggibah saya, menjatuhkan kedudukan saya. Saya tidak tahu. Tahu-tahu dia ngelapor sendiri kepada saya. Dia bilang, "Ya akhi, anta fulan." "Iya, saya fulan." "Benar. Ada apa?" "Kata akhi, saya minta nomor rekening antum." "Buat apa?" "Kamu minta berapa saja saya isi." Bayangkan, kalau saya mau langsung minta berapa saja saya isi katanya. Ini bukan ukuran uang rupiah, ini uang real ini. Ya, orang Saudi dikasih 1.000 real sedikit ya. Ini apalagi orangnya memang asalnya udah orang kaya. Syekh ini udah orang kaya yang digibah ini. Ya, suka beri bantuan, banyak bantuan. Dia sudah orang kaya. Makanya yang mau bayar utang ini juga menawarkan, antum punya rekening, minta berapa saja saya isi. Kenapa? Saya pernah menggibah kamu, saya pernah menjelek-jelekan kamu, saya pernah menjatuhkan harkat martabat kamu. Ini Syekh cerita saya sama saya. Kata saya tidak butuh. Ittaqillah, kata dia. Bertakwalah kepada. Saya tidak butuh dengan uang. Dimatikan HP-nya. Saya tidak butuh dengan uang. Dia juga orang kaya, ngapain cari duit? Subhanallah. Oleh karena ikhwan, dosa yang berkaitan dengan antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala masih bisa, ya. Antum dengan beristighfar, dengan bertobat yang nasuh, Allah akan mengampuni. Tetapi berkaitan dengan orang lain ini jadi problem. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita asal ceplos-ceplos, ya. Kita pikirkan dulu apa yang kita ucapkan, karena perkaranya adalah yaumul hisab. Di akhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dan bisa menjauhkan kita dari penyakit-penyakit lisan, di antaranya penyakit yang sangat tersebar, yaitu penyakit ghibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menggunakan lisan ini, nikmat dari Allah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Barkah, demikian juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita akan menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai kepada saya. Dan saya hanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin erat berhubungannya dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan sangat bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ghibah selamanya dilarang? Adakah kondisi-kondisi yang menghalalkan ghibah? Syukran ya Ustaz. Afwan. Para ulama menyebutkan tentang bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan. Itu diantaranya, ya, sebelumnya anak menyebutkan bahwasanya ghibah hukum asalnya adalah haram, akan tapi dia diperbolehkan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan hajat dibutuhkan. Dan sebagaimana perkataan para ulama, ad-darurat tuqaddaru biqadariha, bahwasanya darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya. Ibarat seorang yang misalnya terdesak, dalam kondisi terdesak, tidak ada makanan yang bisa dia makan, dia hanya mendapatkan daging babi yang bisa dia makan, maka boleh dia makan daging babi tersebut, tapi tidak boleh dia makan sampai sekenyang-kenyangnya, ya, sampai gelegean, sampai bawa pulang, ya, jadikan bekal, ya, ini tidak diperbolehkan, karena yang dia perlukan adalah untuk menjaga agar dia tidak meninggal dunia. Itulah yang menghilangkan kondisi darurat menjadi tidak darurat. Demikian juga ghibah terkadang diperbolehkan, ya, dalam kondisi-kondisi yang darurat atau memang sangat dibutuhkan sehingga butuh terjadinya ghibah. Di antara ghibah-ghibah yang diperbolehkan seperti penjelasan para ulama bahwasanya ghibah dalam rangka menasihati, sebagaimana Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia dicerai oleh suaminya. Kemudian dia pun setelah itu ada 2 orang yang maju untuk melamar Fatimah binti Qais, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Maka dia pun minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 orang yang maju melamar ini.
Nabi SAW pun menasihati Fatimah dengan berkata, "Amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqihi." Adapun Abu Jaham, maka dia tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya dia dharrab, tukang mukul. Ya, tongkatnya selalu dia bawa di pundaknya, sedikit saja istrinya bersalah maka dia akan dia hajar ya. Ini Rasulullah ingatkan ya, memberi nasihat. Amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin, tidak punya duit ya. Ini mencela ya. Ini sedang menyebutkan kejelekan Muawiyah dan sedang menyebutkan kejelekan Abu Jaham. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fankihi Usama bin Zaid." Nikahilah Usama bin Zaid. Para ulama menyebutkan ini ghibah yang diperbolehkan karena dia sedang bertanya ya. Dia sedang bertanya tentang dua orang yang sedang melamar dia. Kalau dalam rangka nasihat maka diperbolehkan ghibah tersebut. Akan tapi sebagaimana dijelaskan ya, dijelaskan bahwasanya ghibah sesuai dengan darurat kadarnya, tidak boleh ditambah-tambah. Jangan kemudian jangan seorang mengatakan misalnya datang ustaz, si fulan ingin melamar saya, ya. Si fulan ingin melamar saya, bagaimana ustaz? Ya, ustaz itu mengatakan, jangan kau nikah si fulan belum ada kerjaannya, dia masih miskin, tidak bisa menafkahi engkau sekarang ini misalnya. Setelah itu berhenti, jangan ditambah-tambah lagi. Dia juga begini, dia juga begitu, dia ini namanya tidak darurat lagi, ya. Dia juga punya masalah sama saya banyak, akhirnya jadi berkembang ya. Ini namanya makan babi sampai sekenyang-kenyangnya, bahkan tambah 2 kali ya. Ini tidak diperbolehkan seperti ini. Tidak diperbolehkan karena sudah keluar dari batasannya. Kemudian juga para ulama menyebutkan dari hadis ini, tatkala ghibah diperbolehkan berkaitan dengan maslahat satu orang, ini Fatimah binti Qais, seorang wanita yang datang minta nasihat kepada Nabi, kemudian Nabi menggibah, menyebutkan tentang Abu Jaham dan Muawiyah demi kemaslahatan seorang wanita ini. Maka apatah lagi tatkala kemaslahatan tersebut berkaitan dengan umat kaum muslimin secara umum. Yaitu oleh karenanya para ulama membolehkan kita menggibah para ahlul bidah atau orang-orang yang memiliki kesalahan yang tersebar di masyarakat. Karenanya seperti dahulu ada atau sampai sekarang masih ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Pada zaman dahulu para ulama membuat sistem disiplin ilmu yang namanya ilmu al-jarh wa ta'dil, ya, yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan para rawi, ya, baik celaan maupun pujian terhadap seorang rawi. Oleh karena setiap hadis yang kita baca itu ada sanadnya, an fulan, fulan ini, setiap fulan ini ya telah dibukukan biografi mereka oleh para ulama. Siapa para ulama yang mencelanya dan siapa ulama yang memujinya. Sehingga kita tahu mana rawi yang dhaif, rawi yang lemah, atau rawi yang kadzdzab, atau rawi yang saduq, atau rawi yang thiqah, ya, yang terpercaya, yang bisa diterima hadisnya atau ditolak hadisnya, atau hanya bisa diterima kalau ada rawi yang lain yang mendukungnya. Ini semua namanya ilmu jarh wa ta'dil, yang dalam ilmu tersebut disebutkan tentang celaan terhadap rawi. Dan ini sangat penting karena berkaitan dengan kemaslahatan agama, berkaitan dengan sahihnya hadis dan lemahnya hadis. Demikian juga para ulama sejak zaman dahulu membantah ahlul bidah, ya, dan banyak para ulama menulis buku-buku bantahan. Seperti contohnya Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah, ya, kemudian dibantah. Demikian juga misalnya Ad-Darimi dalam kitabnya Naqd Bishr al-Marisi, ya, atau Rad 'alal Bishr al-Marisi, bahkan menyebutkan bantahan terhadap Bishr al-Marisi, salah seorang tokoh Jahmiyah atau tokoh Mu'tazilah. Disebutkan namanya dengan jelas dan dibukukan bukunya sampai sekarang masih ada. Oleh karenanya tatkala bid'ah tersebut atau kesyirikan atau kekufuran berkaitan dengan masyarakat banyak dan tidak bisa dijelaskan kecuali dengan menyebut nama si fulan, karena fulan ini tokoh misalnya, maka disebutkan kalau memang supaya masyarakat tahu bahwasanya si fulan ini ternyata memiliki kesalahan yang fatal yang berkaitan dengan masyarakat. Ini diperbolehkan dan ini merupakan nasihat bagi kaum muslimin. Kalau kita hanya boleh menggibah demi kemaslahatan satu orang, bagaimana pula jika kita menggibah dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum? Ini antara gibah yang diperbolehkan, bahkan gibah yang wajib, ya. Gibah yang wajib, ya. Al-ghibatu fillah, ya, ghibah karena Allah Subhanahu wa taala.
Akan tapi tadi ya tidak boleh terlalu berlebih-lebihan ya, karena kita tahu bahwasanya hukum asal ghibah adalah haram dan tidak diperbolehkan kecuali sesuai dengan ukurannya. Di antara ghibah yang diperbolehkan disebutkan oleh para ulama tatkala seorang curhat. Tatkala seorang curhat atau minta fatwa sebagaimana yang dilakukan oleh Hind bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Abu Sufyan rajulun syahih. Suami saya Abu Sufyan seorang lelaki yang seorang yang pelit ya. Dia tidak memberikan kepada saya apa yang mencukupkan saya dan anak-anak saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi min malihi ma yakfiki wa auladaki bil ma'ruf." Ambil saja ya hartanya diam-diam. Jadi apakah boleh saya ngambil duitnya tanpa dia ketahui? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ambil buat kamu dan buat anak-anakmu ya, yang mencukupi kalian sesuai dengan yang ma'ruf, sesuai dengan yang wajar dengan adat masyarakat. Ya, jadi boleh seorang ibu ngambil harta suaminya diam-diam. Ini fatwa yang paling disenangi para ibu-ibu ya. Boleh ngambil uang suami diam-diam. Tapi ingat Bu, ini kalau suaminya tidak mencukupkan, duitnya tidak cukup buat dia, buat anak-anaknya, uang sekolah anak-anak tidak dikasih, uang beli susu anak-anak tidak dikasih, dia juga tidak dikasih uang belanja. Ini boleh kita nyolong dalam tanda petik ya, ngambil diam-diam, dan ini diperbolehkan dalam syariat. Adapun kalau suami sudah memberikan kecukupan ya, dia masih nyolong saja buat beli mobil, ini tidak diperbolehkan. Ini namanya nyolong ya, atau nyopet diam-diam. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ibu-ibu jangan salah memahami fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jika seorang wanita atau seorang datang menemui ustadz kemudian minta fatwa, dia curhat, kalau dia mampu untuk tidak menyebutkan si fulan tersebut, ini lebih baik ya. Tapi kalau harus menyebutkan, ini tidak menjadi masalah, atau memang dia ingin agar puas dia menyebutkan saya punya masalah dengan si fulan, langsung sebutkan fulan atau ummu fulanah misalnya, atau abu fulan, dia sebutkan, karena ustadz ini akan punya gambaran tentang si fulan. Oh, si fulan saya tahu, sehingga fatwanya lebih mantap karena disebutkan kasus yang terjadi antara dia dengan orang yang bersangkutan ya. Nah, ini diperbolehkan dalam ghibah. Di antara ghibah yang diperbolehkan juga li ta'rif, kata para ulama, li ta'rif dalam rangka untuk menjelaskan, untuk mengenalkan. Misalnya ada orang tanya, kamu kenal si fulan? Ya. Si fulan yang mana misalnya? Kamu kenal Herman? Oh ya, Herman ada dua di sini. Herman yang istrinya dua sama Herman yang istrinya tiga. Enggak, saya ingin Herman yang istrinya cuma satu saja. Oh, itu di kampung sebelah ya. Di sini tidak ada. Di sini adanya Herman istrinya dua sama Herman istrinya tiga. Gitu kata kamu sebelah ada yang namanya Herman. Herman yang mana? Yang gembrot apa yang kurus? Ini juga ini ghibah semua ini. Kalau tadi enggak ghibah ya, istri dua, istri tiga itu bukan ghibah, itu kemuliaan. Tetapi dikatakan Herman yang mana? Yang kurus apa yang gembrot? Yang kurus. Yang kurus juga ada dua. Yang pincang apa yang matanya buta? Ini terus menggibah. Yang pincang juga ada dua. Ini terus, ini tidak jadi masalah kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi tidak boleh mencari-cari kesalahan seorang ini, karena dalam rangka untuk, oleh karena di sini dalam ruwatul hadis terkadang dalam rangka untuk tamyiz, untuk membedakan rawi dengan rawi yang lainnya, terkadang disebut laqabnya yang terkadang itu menunjukkan cacatnya, seperti al-a'raj, si pincang, al-a'mash, seorang yang penglihatannya kurang baik ya, Abdurrahman bin Hurmus atau Sulaiman bin Mihran disebut al-a'raj, al-a'mash. Ini dalam rawi hadis untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya, terkadang disebut tentang laqab orang tersebut, gelar orang tersebut yang dia sudah dikenal dengan gelar tersebut. Al-a'mash, al-a'raj, si pincang, si yang matanya kurang, pandangannya kurang bagus ya, penglihatannya kurang bagus. Ini diperbolehkan. Di antaranya ghibah yang diperbolehkan juga disebut para ulama tatkala ghibah tersebut tidak menyebutkan nama orang. Misalnya seorang datang, saya kesel banget sama orang tadi lewat depan saya itu, kurang ajar sekali dia. Nah, dia tidak sebutkan namanya. Kenapa? Karena atau disebutkan seorang yang diajak bicara tidak kenal, ini tidak jadi masalah. Ya, karena orang tersebut tidak jatuh harkat martabatnya di hadapan orang yang diajak bicara. Oleh karena para ulama membawa hadis tentang
yang kita pernah bahas Ummu Zara, ya, di mana disebut tentang 10 wanita yang sedang berkumpul kemudian menggibah suami-suami mereka. Yang pertama berkata demikian, yang ini tidak disebutkan nama-namanya. Tidak disebutkan nama-namanya kecuali Ummu Zara yang menyebutkan Abu Zara, itu pun disebutkan dalam rangka memuji, dan itu pun tidak diketahui Abu Zara yang mana, Ummu Zara yang mana. Oleh karena tatkala disebutkan nama yang tidak dikenal atau tidak disebutkan nama, maka ini diperbolehkan. Karenanya Nabi SAW terkadang di hadapan para sahabat mengatakan, ma balu aqwamin, kenapa orang-orang melakukan demikian? Rasulullah tidak menyebutkan si fulan, tapi Rasulullah menyebutkan SAW menyebutkan secara umum, kenapa ada suatu kaum yang demikian dan demikian, kenapa mereka melakukan demikian dan demikian. Di antara ghibah yang juga diperbolehkanlah ghibah tentang orang-orang yang bermujaharah bil ma'asi, yang mereka menampakkan kemaksiatan terang-terangan, ya. Dia bangga dengan maksiatnya, dia bangga dengan mabuknya, dia bangga dengan pamer auratnya. Orang-orang seperti ini dia sendiri tidak jadi masalah untuk dighibahi karena dia bangga dengan auratnya. Ya, sebagaimana artis-artis yang suka memamerkan aurat-aurat mereka, padahal mereka tahu bahwasanya setiap mata yang memandang aurat mereka, maka dia akan mikul pahala, mikul dosa akibat pamer aurat tersebut. Bagaimana lagi jika yang memandang aurat tersebut ribuan orang, jutaan orang, maka semakin banyak dosa-dosa yang akan dia pikul pada hari kiamat kelak. Orang seperti ini boleh kita cela. Ya, kenapa? Karena dia berbangga dengan maksiat yang dia lakukan. Ya, kita boleh mengatakan, kamu jangan seperti si fulana, artis fulana yang tukang umbar auratnya. Ini tidak jadi masalah dan bukan ghibah menurut para ulama, karena mereka sendiri bangga dengan maksiat mereka. Tetapi tidak boleh kemudian menyebutkan maksiat-maksiat di balik itu yang tidak dia tampakkan. Yang inilah yang jatuh dalam program silet, program keset, program apa yang lain yang sering diputar di televisi, karena mengumbar aib-aib artis-artis di balik itu yang bukan dia banggakan. Ya, tentang hubungan dengan suaminya, hubungan dengan inilah program televisi yang paling laris, dan ini adalah program atau namanya acara berghibah riya yang sangat digemari oleh para penonton, para kaum muslimin, wal iyadzubillah. Ya. Inilah ikhwani fillah azanillahu yakum beberapa perkara yang mungkin saya masih ingat yang tentang ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Jika seorang istri mengadukan curhat kepada suaminya tentang sikap tetangga yang menyakitinya dengan menyebutkan perbuatannya, apa termasuk ghibah? Mudah-mudahan tidak, karena ini dalam rangka untuk mencari kemaslahatan bagaimana kita menghadapi tangga kita ini yang begini-begini dan begini. Ya, ini dalam rangka apa? Mencari kemaslahatan, mencari solusi menghadapi seorang yang melakukan kesalahan. Nanti kalau dia tidak menyebutkan tetangganya, suaminya, siapa yang salah? Adalah siapa? Ya pokoknya ada, nggak akan jelas bagaimana menghadapi solusi tersebut. Tetangga kita itu loh, itu baru jelas. Karena sang suami akan tahu bagaimana sikap tetangga tersebut, bagaimana jurus yang bisa dia lakukan untuk memberi solusi terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Ustadz Afwan, ana bertanya. Ya. Ana di dalam bekerja mempunyai anak buah. Di dalam pekerjaan ada beberapa anak buah ana membuat kesalahan seperti ini. Kamu salah terus. Sudah berapa kali diberitahu tapi salah terus. Itu termasuk ghibah atau bukan Ustaz? Ini bukan ghibah. Kalau ngomong di depan orangnya bukan ghibah, tapi mencela namanya. Jadi di depan dia, kamu kok ngawur ya? Itu hak seorang bos kepada anak buahnya dalam rangka menasihati. Tapi tentu saja dengan cara yang terbaik. Kita dituntut untuk menasihati dengan cara yang terbaik. Terkadang perlu dengan sikap yang keras, terkadang dengan sikap yang lembut, dan ini bukan ghibah. Ghibah maksudnya adalah kita menceritakan kejelekan saudara kita sementara dia gaib, sementara dia tidak ada di hadapan kita. Ya, sementara dia tidak di hadapan kita, seakan-akan seperti mayat yang sudah mati yang tidak bisa bergerak, sehingga kita makan daging dari mayat tersebut. Berbeda kalau saudara kita di hadapan kita, dia akan bela diri. Ya, dia akan mencak-mencak, marah dan macam-macam di hadapan kita, dia bisa bela dirinya. Tetapi tatkala kita menceritakan kejelekan saudara kita sementara dia tidak hadir di hadapan kita, itulah yang disebut dengan ghibah. Bagaimana dengan seorang penulis atau pengarang yang menceritakan tentang orang yang ditulisnya, apakah termasuk ghibah? Tadi disebutkan kalau ternyata dia sedang menceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia menceritakan kejelekannya, ya, tanpa ada tujuan tertentu, hanya sekedar cerita-cerita, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun dalam rangka menasihati, misalnya ini kesalahan orang tersebut berkaitan dengan bid'ah atau berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan kekufuran, maka ini tidak jadi masalah jika memang ada kemaslahatan yang diharapkan. Pak Ustadz, apakah termasuk ghibah
pada saat saya melihat seorang yang saya tidak suka dengannya, tetapi saya tidak sampai berbicara pada orang lain, hanya berbicara pada hati saya. Dan bagaimana cara minta maaf kepada orang tersebut, ya. Kalau kita melihat seorang kemudian dia tidak suka, akan tapi tidak kita ungkapkan pada orang lain, kita hanya gerundal dalam hati, maka ini bukan ghibah. Maka ini bukan ghibah, karena Rasulullah mengatakan dzikruka akhak, yaitu engkau menyebutkan tentang orang tersebut tentunya di hadapan orang lain. Karena ghibah berkaitan dengan menjatuhkan harkat martabat saudara kita di hadapan orang lain, ya. Jadi ini bukan ghibah, tapi jangan sampai kita kemudian jatuh pada penyakit lain, misalnya suudzon, berburuk sangka, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari perkataan yang sia-sia atau banyak bicara, sedangkan kalau banyak diam dikira sombong sama teman-teman? Mohon nasihat, ya. Mending dikira sombong daripada masuk neraka, ya. Kalau kita diam, kita tidak berbicara kecuali yang penting-penting, ya. Tidak jadi masalah kita mengucapkan kata-kata. Jadi kata-kata selama bermanfaat, terkadang kita ada canda selama tidak berlebihan, kita mengucapkan kalimat yang menyenangkan hati saudara kita. Ini ibadah, ya. Oleh karena kata Nabi SAW, al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Mengucap kata-kata yang baik adalah sedekah. Nabi SAW juga mengatakan, wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang. Kita bisa menyenangkan hati orang lain dengan hadiah ataupun dengan perkataan yang manis, perkataan yang dalam rangka untuk menghidupkan misalnya obrolan, ya, tapi selama dalam batasan-batasan yang baik, maka ini juga ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita ingin menyenangkan hati orang supaya tidak dibilang sombong dengan menggibah orang lain, maka ini adalah perkara yang sangat tercela. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang yang melihat salah satu ustadz kita dijatuhkan martabatnya dan digelari dengan gelar-gelar buruk di dunia maya seperti di Facebook dan lain-lain? Karena banyak yang terpancing emosi sehingga terjadilah uring-uringan di dunia maya, garis miring debat kusir, ya. Ya, kalau ada ustadz kita yang yang dihinakan atau digelar dengan gelar-gelar yang buruk, maka kalau dia ingin mendapatkan pahala, dia bela. Dia bela, tapi tidak perlu dengan kemudian uring-uringan, ya. Dia bela dengan penjelasan yang ilmiah, dengan pembelaan yang baik, sebutkan dalilnya, ya. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang bela harkat martabat saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Bagaimana lagi jika harkat dan martabat yang kita bela seorang ustadz, yang ustadz tersebut memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena seorang tatkala menggibah ustadz tidak sama dengan menggibah selain ustadz, ya. Seorang yang menggibah pengusaha tidak sama dengan menggibah seorang ustadz. Karena tatkala menggibah seorang ustadz, kita mengkat, kita memotong hubungan antara ustadz tersebut dengan masyarakat. Kita menghalangi ilmu yang dimiliki ustadz tersebut untuk sampai kepada masyarakat. Ini fatal, ini berbahaya, ini dosa. Dosanya gibah boleh sama dosa besar, tetapi gibah terhadap ustadz dosanya lebih besar daripada gibah terhadap suami sendiri, istri sendiri, adik sendiri, teman sendiri, pengusaha dan yang lainnya. Ya, karena tadi kita memutuskan hubungan antara ustadz, ilmunya ustadz dengan masyarakat. Oleh karenanya tidak mengapa antum bela, dan itu ibadah, antum niatkan untuk ibadah, tentunya dengan ikhlas dan bukan dengan terpancing emosi, tapi menjelaskan dengan baik. Saya tidak tahu ustadz itu kecuali kebaikan, antum jelaskan kebaikan-kebaikan ustadz tersebut dalam rangka untuk membela. Ya, kalau dia tidak terima itu urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting antum telah menyampaikan kewajiban antum membela saudara antum tatkala dijatuhkan harkat dan martabatnya. Ustadz, apakah termasuk ghibah kalau mengatakan tell me? Jelas ghibah. Coba antum bilang orang itu tell me, gimana orang gimana enggak tell me, telat mikir, gimana enggak jengkel dia, ya. Orang dihina badannya masih mending daripada dibilang dihina otaknya, ya. Iya, dibilang kamu kurus, kamu kerempeng, kamu hitam, enggak jadi masalah bagi dia. Tapi kalau bilang tell me, aduh, sakit hati dia. Karena berkaitan dengan kecerdasannya, IQ-nya jongkok itu berarti. Dia tentu lebih emosi daripada tatkala dibilang kamu hitam, kamu pendek, kamu kurus. Ya, kamu buta, nggak jadi masalah bagi dia, artinya masalahnya ringan. Tapi kalau dibilang tell me, ini masalah besar karena berkaitan dengan harkat martabat dia. Ustaz, saya punya istri 2. Masya Allah, barakallahu fiik wa fihima. Siapa yang ngaku aja ini? Saya sudah sampaikan bahaya dosa ghibah. Bahkan saya sudah ajak ke kajian yang membahas tentang dosa ghibah. Tetapi kalau sedang ada masalah, istri saya itu sering menggibah. Kalau saya menasihati malah marah-marah. Dan
menuduh saya berat sebelah tidak adil. Bagaimana saya harus bersikap? Ya dinasihati, tunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang suami yang adil, ya. Ya, tunjukkan dengan sikap, ya. Tunjukkan dengan bukti, ya. Segala tuduhan-tuduhan dibantah, ya. Ada bantahan, mengungkap syubhat istri pertama misalnya. Atau mengungkap syubhat istri kedua, ya dibahas secara ilmiah. Tuduhanmu sudah tidak benar. Kamu saya belikan mobil, dia juga saya belikan mobil. Nggak jadi masalah. Jelaskan, ya. Kamu kemarin saya belikan tahu sekilo, dia juga saya belikan tahu sekilo. Dijelasin dengan baik, mudah-mudahan. Namanya wanita seperti itu, ya. Ya, tentunya seorang suami yang bijak, yang sudah beristri dua, dia harus sabar dalam menghadapi istrinya, ya, yang dia poligami, ya. Wajar jika kemudian istrinya kemudian marah, dan dituntut oleh seorang suami untuk lebih bersabar dalam menghadapi dua istrinya, dan anggaplah itu sebagai ibadah, ya. Apa yang dihadapi tiap hari dia nasihati istrinya, ya sama seperti dia ceramah orang, cuma kebetulan yang jadi objek ceramah audiensnya adalah istrinya sendiri. Dia ceramahi, dia nasihati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan Anda dan kedua istri Anda. Ustadz, apakah seorang yang mempunyai tanggungan hutang tapi dia menunda-nunda pembayarannya padahal dia sangat mampu membayarnya? Masih mampu membeli tanah, masih mampu membeli rumah, masih mampu membeli mobil baru, tapi ketika diingatkan ditagih hutangnya, dia pura-pura lupa. Garis miring pura-pura stres. Bolehkah seperti orang ini diceritakan keburukannya agar yang lain berhati-hati kepadanya? Kalau memang kita tahu bahwasanya orang ini suka pinjam-pinjam uang, ya, sering kesana kesini, maka perlu diingatkan, karena berarti kesalahan dia berkaitan secara umum. Akan tapi jika ternyata kasusnya cuma terjadi pada Anda sendiri, yang lainnya tidak jelas, belum tahu dia suka pinjam-pinjam uang, maka tidak boleh diceritakan. Kecuali kalau tahu dia sering kesana kesini pinjam sana, terlalu banyak masalah yang dia timbulkan, maka perlu diingatkan. Tapi yang diingatkan dari sisi ini saja, dari sisi dia memang orangnya tidak mau bayar utang padahal mampu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani zulmun. Seorang yang kaya tapi menunda-nunda membayar hutang, maka dia telah berbuat zalim. Selama dia menunda, selama terus dia berbuat dosa, sampai dia melunasi hutangnya padahal dia mampu untuk melunasinya. Ustaz, setelah mendengar paparan dari Ustaz tadi, ana merasa dosa ana semakin bertambah banyak, semakin menggunung. Ustaz, banyak yang Ustaz katakan tadi membuka mata hati batin saya, karena banyak hal yang ana lakukan katakan dapat dikategorikan sebagai ghibah, karena kebodohan ana dalam mengartikan ghibah. Tolong nasihatnya, ya. Ingat bahwasanya, ya ikhwan, ghibah adalah dosa besar. Seorang yang melakukan dosa besar maka dia akan terancam dengan neraka Jahannam. Dan ingat, dosa bukan hanya berkaitan dengan dengan mukul orang, mencuri harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, bahkan yang berkaitan dengan lisan juga sangat berbahaya. Dan ingat, betapa banyak orang yang menggibah saudaranya, akhirnya dia sendiri yang tergibah, karena dia mencari-cari aurat orang lain, membuka aurat orang lain, ya. Dan ini suatu saat Allah akan balas dia, ya. Dia akan digibahi juga oleh orang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis menyatakan, ya ma'syara man amana biqalbihi, man amana bilisanihi wa lam yadkhulul imanu qalbahu, la tattabi' auratil muslimin. Wahai orang-orang yang sudah beriman lisannya tetapi imannya belum masuk dalam hatinya, janganlah kalian mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Wa may yattabi' auratihim yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi' auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan membongkar, ya, kesalahannya meskipun dia sedang di rumahnya. Allah akan bongkar aibnya. Oleh karenanya seorang penyair mengatakan, fa kulluka auratun walinnasi alsinu. Bahwasanya engkau, wahai ya akhi, engkau tuh kalau mau dicari kesalahannya banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu itu bisa jadi bahan komentar, bisa jadi cari kesalahan. Dan ingat, walinasi alsinu, dan orang-orang juga punya lisan. Sebagaimana kamu mencela orang lain juga bisa mencela kamu. Sebagaimana kamu bisa menggibah orang lain juga bisa menggibah kamu. Kita saja duduk diam-diam bisa dikomentari. Pak Ustadz songkoknya miring, kacamatanya miring sebelah, padahal nggak ada jadi masalah. Bisa dikomentari kita ini. Sedang nggak ada apa-apa dikomentari, ya. Bajunya apa, inilah kancingnya ini. Orang bisa komentar, ya. Antum makanya jangan suka komentar orang lain, ya. Kalau nggak perlu nggak usah dikomentari, karena walinasi alsinu, karena orang-orang juga punya lisan yang bisa menggibah antum. Ini banyak pertanyaan, ya.
Ini dari radio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita membicarakan keburukan seorang yang menghina orang tua kita pada saudara-saudara kita, apakah yang termasuk ghibah? Syukran, jazakallahu khair, dari Ummu Fathin di Jakarta Timur. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena khawatir termasuk ghibah. Yang bagus adalah, tetapi kalau dalam rangka nasihat, misalnya kita bicarakan gimana kita menasihati orang ini masuk dalam bab ghibah yang diperbolehkan. Tapi hanya sekedar kalau menyampaikan dalam rangka manas-manasi, saya khawatir termasuk ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik ya Ustaz, membiarkan kesesatan salah seorang tokoh firqah sesat apakah termasuk ghibah juga? Jawabannya tidak. Ya, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, justru membiarkan kesalahan seorang tokoh sesat merupakan ibadah, merupakan bab an-nahyu 'anil munkar, ya, mengingatkan umat dari kesalahan ya. Karena kesalahan tidak datang dengan sendirinya, tapi dibawa oleh orang-orang, person-person. Person-person ini perlu diingatkan sebagaimana para salaf dahulu mereka mentahdzir orang masyarakat dari para ahlul bidah, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika seorang telah minta maaf atas ghibah yang dia lakukan kepada orang yang digibahi? Secara lahiriah dia maafkan. Namun jika ternyata dalam hatinya masih menyimpan rasa dendam, apakah tetap kelak di akhirat kita termasuk orang yang muflis? Jazakumullah khairan, hamba Allah di Riau. Ini yang kita khawatirkan ya. Karena seorang mengatakan saya maafkan, tapi di dalam hatinya dia masih jengkel ya. Kita terlanjur mencela dia ya. Kita terlanjur mencela dia. Tapi mudah-mudahan ya, dengan kita mendoakan dia ya, kemudian kita minta Allah agar kita beristighfar untuk dia agar Allah mengampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan sebagai tumbal dari akibat ghibah yang telah kita lakukan. Assalamualaikum Ustaz, ghibah bisa transfer pahala, bahkan bisa memikul dosa-dosanya yang digibahi. Maksiat kepada Allah lebih ringan dari sisi pemaafan ya, daripada kepada manusia. Jadi maksiat kepada Allah lebih ringan maksudnya dari sisi memaafkan, karena tidak disyaratkan untuk mengembalikan hak orang lain ya. Tidak maksudnya maksiat kepada Allah lebih ringan secara mutlak, enggak. Kesyirikan jelas itu maksiat kepada Allah dan tidak ada yang bisa menandingi kesyirikan. Tapi dari sisi memaafkan, kalau kita minta maaf lebih ringan daripada yang berkaitan dengan hak orang lain. Apakah bisa dikiaskan dosa ta'addud suami yang enggak adil lebih besar dosanya daripada dosa berzina? Ya, enggaklah ya, zina dosa besar ya. Kalau tidak adil dia punya hukuman sendiri, Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak bisa dikatakan bahwasanya dosa ta'addud suami yang tidak adil lebih besar daripada berzina, enggak. Demikian saja ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya, beberapa pertanyaan tadi yang tercantum di sini sudah kita jawab secara umum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita tidak terjerumus kembali berulang-ulang dalam dosa yang sangat berbahaya, dosa ghibah yang merupakan dosa besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.